Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Auliah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.3, yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya. Yang pertama, peran pendidik menurut saya adalah seorang pendidik haruslah dapat memahami perannya sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya peserta didik sesuai kodrat keadaannya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya, untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Istilah menuntun menurut Ki Hajar Dewantara itu dapat menuntun tumbuhnya karakter peserta didik. Karakter peserta didik terdiri dari karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Menuntunnya tumbuh kembangnya karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik itu merupakan visi dari seorang pendidik, di mana visi seorang pendidik itu dilakukan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang terdiri dari tahapan-tahapan bagja. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah saya buat. Visi yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang berwawasan luas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk prakarsa perubahan saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif dan bergotong royong melalui kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di sekolah. Prakarsa perubahan yang saya buat saya jabarkan pada tahapan-tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan agar peserta didik mampu kreatif dan bergotong royong melalui kegiatan P5? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah berdiskusi bersama kepala sekolah, rekan guru, serta siswa mengenai kegiatan P5 yang mampu mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong peserta didik. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan P5 yang mampu mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong di sekolah lain. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman dalam kegiatan P5 yang mampu mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja dan situasi dan media yang bagaimana? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, berdiskusi bersama koordinator P5 dan para fasilitator. Lalu, mencari sekolah yang pernah mengadakan kegiatan P5 dengan tema yang mampu mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong peserta didik. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik telah dapat mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong melalui kegiatan P5? Daftar tindakan yang perlu dilakukan adalah menanyakan perubahan peserta didik dalam pembelajaran kepada guru atau peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, membuat ilustrasi atau gambaran pendapat warga sekolah. Tahapan keempat dalam bagja,
J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang paling sederhana yang dapat saya lakukan? Apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung usaha untuk mewujudkannya? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mendiskusikan bersama koordinator P5 mengenai tema yang dapat mengembangkan kemampuan kreatif dan bergotong royong. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan P5 yang sistematis dan komprehensif. Yang ketiga, menyediakan bahan di sekitar peserta didik untuk dikreasikan. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan, siapakah yang membantu memantaunya? Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan P5? Tindakannya adalah menyusun tim koordinator dan mengadakan rapat persiapan P5. Kemudian, menyusun modul P5, melakukan sosialisasi bersama fasilitator atau guru mata pelajaran. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi bersama koordinator dan fasilitator P5. Sekian tugas koneksi antar materi saya yang melibatkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan visi, misi, dan prakarsa perubahan saya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.